Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta program Mufid Islamic Academy. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan buku Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Ustadz Muflih Hafizahullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan intisari Hilyah Thalibil Ilmi, dan sekarang masuk dalam poin ke-27 kalau di buku intisari, dan poin ke-29 untuk di buku Hilyah Thalibil Ilmi yang asli, yaitu menjaga hafalan. Silakan. Poin ke-27, menjaga hafalan. Jagalah ilmu dari waktu ke waktu, karena bagaimanapun juga tidak adanya penjagaan akan membuat ilmu itu pergi menghilang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta yang terikat. Jika ia selalu menjaga ikatannya, maka unta itu pun akan selalu bersamanya. Jika ia melepaskan ikatan itu, niscaya si unta akan pergi menghilang. Al-Hafidh Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terkandung dalil bahwa siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmu itu akan pergi darinya. Siapapun dia. Ilmu yang ada di zaman Nabi dan para sahabat adalah Al-Quran, bukan yang lain. Jika Al-Quran yang dimudahkan Allah untuk dipelajari saja bisa pergi menghilang jika tidak dijaga, lantas bagaimana dengan ilmu yang lain, yang sulit sehingga harus terus dipelihara? Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kata penulis Syekh Bakar bin Abi Zaid, jaga hafalan. Dan seluruh ilmu memang harus demikian. Dari waktu ke waktu kita harus menjaganya, karena ilmu bila tidak dijaga akan hilang. Tadi disebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-muaqqalah. In 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Perumpamaan para penghafal Al-Quran itu seperti pemilik unta yang terikat. Bila dia senantiasa menjaga ikatannya, maka untanya akan terus bersamanya. Dan bila dia lalai dari ikatannya, dilepaskannya, maka niscaya unta itu akan hilang. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna man lam yata'ahad ilmahu dhaba anhu ayyu man kan. Dalam hadis ini, hadis tentang penghafal Al-Quran seperti pemilik unta terikat itu terkandung dalil bahwa siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka niscaya ilmunya akan pergi siapapun dia. Kenapa demikian? Kata beliau, kana li anna ilmahum kana dzalikal waqta al-Quran la ghair. Karena di zaman Nabi SAW dan para sahabat, ilmu mereka itu Al-Quran. Dan tidak ada ilmu yang lain. Mereka tidak mengenal ilmu usul fiqih, ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, ilmu mustalah hadis, itu tidak dikenal di zaman mereka. Karena mereka memang fasih dan belajar langsung bersama Nabi SAW. Ya. Kalau ada apa-apa kan tinggal nanya aja sama Nabi. Ya. Muftinya langsung ada. Dan muftinya terjaga dari kesalahan karena ada Allah yang menjaga Rasulullah SAW dari kesalahan-kesalahan. Ya. Sehingga untuk urusan agama mereka tidak memiliki dan tidak membutuhkan cabang-cabang ilmu untuk dihafal kecuali menghafal Al-Quran dan menghafal perkataan-perkataan Nabi.
Nah, bila Al-Quran itu saja yang kata Allah muyassar, dimudahkan untuk dihafalkan, itu saja kalau tidak diikat dan tidak dijaga bisa cepat hilang, apalagi ilmu yang memang susah. Sehingga memang harus terus dipelihara dan dijaga hafalan kita dalam ilmu tersebut. Di antara contoh cara menjaga hafalan adalah dengan cara mengulang-ulangnya di dalam sholat. Jadi kalau kita hafal misalnya juz 30, usahakan di sholat subuh, isya, maghrib, sholat sunnah, hafalan itu dibagi-bagi. Ya. Jangan misalnya hanya kul, karena itu yang praktis. Ya. Diulang-ulang pada kesempatan-kesempatan seperti itu. Begitu juga ketika di jalanan. Di jalanan jangan nyanyi. Ya. Kalau punya mobil jangan yang diputar musik atau radio, cuma dengerin berita. Tapi usahakan punya MP3 isinya murattal Al-Quran. Ya, diputar terus menerus, lama-lama bisa menghafal. Tapi saya yakinkan kalau kita cuma sekedar mengandalkan menghafal dengan cara memutar murattal terus menerus, ya hafal sih hafal. Ya. Tapi tidak akan lebih mudah dan tidak akan sekuat bila kita ketika mutar murattal itu sambil menyimak mushafnya. Ya, jadi sambil menyimak mushaf, dengarkan 10 kali, lalu kemudian dalam perjalanan, ya, saat berkendaraan, ya, kita ulang-ulangi hafalan itu. Ya. Poin selanjutnya ke-28. 28. Tafaqquh atau memperdalam ilmu dengan mencari hukum masalah cabang yang diturunkan dari kaidah-kaidah pokok. Di balik ilmu fiqih ada tafaqquh. Orang yang bertafaqquh adalah yang mengaitkan hukum berbagai masalah dengan landasan-landasan syar'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku lalu menghafalkan, menjaga dan menyampaikannya. Betapa banyak orang yang mengajarkan fiqih namun tidak faqih, dan betapa banyak orang yang mengajarkan fiqih kepada orang yang lebih faqih darinya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Khair rahimahullah berkata, dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa fiqih itu adalah menyelidiki dan menggali makna perkataan dengan berusaha memahami secara mendalam. Di antara kandungan hadis ini adalah penjelasan tentang kewajiban tafaqquh, mencari makna-makna yang terkandung dalam hadis dan mengeluarkan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Dua syekh, Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah, berada dalam pencapaian yang tinggi dalam tafaqquh. Siapa yang membaca buku-buku kedua imam ini akan menempuh jalan yang lurus menuju tafaqquh. Wahai penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan tipikal yang senang mengamati, memikirkan, memahami, dan tafaqquh, yaitu menggali lebih dalam tentang sesuatu. Semoga dengannya engkau bisa mencapai tingkatan di atas level faqih. Perhatikan dengan teliti dan komprehensif jika datang berbagai perkara cabang yang butuh digali, dengan mencari hukum perkara cabang tersebut yang diturunkan dari kaidah-kaidah pokok. Seorang yang faqih adalah yang saat menghadapi perkara yang tidak ada dalil nas, Al-Quran dan hadis, mampu menggali hukumnya melalui kaidah-kaidah agama. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid di sini, hendaknya di dalam proses menuntut ilmu, kita berusaha untuk tafaqquh. Tafaqquh itu artinya berusaha memperdalam ilmu dengan cara menggali kalau ada permasalahan-permasalahan, apa hukumnya ditarik dari kaidah-kaidah pokok. Supaya nggak bingung, mari kita baca catatan kaki nomor 56. Saya katakan di situ, contoh mencari hukum masalah cabang berdasarkan kaidah pokok. Apa hukum menjual buah anggur kepada perusahaan miras? Apa hukum menjual pisau kepada pelajar yang sedang tawuran? Apa hukum menggunakan media sosial untuk melihat hiburan, nyanyian, dan tarian? Hukumnya dapat digali dengan ada satu kaidah pokok. Bunyinya hukum suatu sarana sama dengan hukum tujuan. Itu kaidah pokoknya. Hukum sebuah sarana
sama dengan hukum tujuannya. Sehingga aktivitas yang tujuannya haram, maka sarananya meskipun hukum asalnya adalah halal, maka dia ikut berubah haram. Karena apa tadi? Tujuannya haram. Dan pembahasan seperti ini lebih tepat kalau kita jabarkan nanti di pelajaran kaidah fikih dan usul fikih. Adapun jika dibahas secara terperinci dalam buku Hilyah, maka saya khawatir akan mengalihkan fokus dan tujuan buku ini, yaitu belajar masalah adab penuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita jawab dulu tadi apa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di contoh. Apa hukum menjual buah anggur kepada perusahaan miras? Jawabannya? Haram, Ustaz. Tunggu dulu. Apa kaidahnya? Hukum sarana mengikuti tujuan. Hukumnya seperti hukum tujuan. Orang kalau bikin miras atau perusahaan miras itu didirikan hukumnya apa? Perbuatan-perbuatan yang mereka akan lakukan dalam aktivitas bisnis mereka. Haram. Membuat miras. Ya. Sehingga menjual buah anggur kepada mereka hukumnya juga ikut menjadi haram. Kita turunkan dari kaidah pokok yang bunyinya hukum sarana seperti hukum tujuan. Tadi ada contoh. Apa hukumnya menjual pisau kepada pelajar yang sedang tawuran? Apa hukumnya tawuran? Haram. Ya, berkelahi nggak jelas, bunuh-bunuhan. Ya. Berarti kalau ada pedagang pisau jual pisau ke mereka hukumnya apa juga? Ya, haram. Haram. Kalau kita ditanya dari mana? Bilang dari kaidah pokok. Ya, dari kaidah usul. Bunyinya al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama seperti hukum tujuannya. Tadi ada lagi yang ketiga. Apa hukumnya menggunakan media sosial untuk melihat hiburan, nyanyian, dan tarian? Hukum media sosial hukum asalnya halal. Tapi kalau untuk melihat hiburan, nyanyian, tarian hukumnya haram. Berarti menggunakan media sosial. Begitu juga misalnya menginstal aplikasinya, membuat akunnya dalam rangka untuk tujuan-tujuan tersebut menjadi haram juga. Karena hukum sarana seperti hukum tujuan. Tadi disebutkan di balik ilmu fikih ada tafaqquh. Dan orang yang bertafaqquh adalah yang mengaitkan hukum berbagai masalah dengan landasan-landasan syar'i. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fiqhin ghairi faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku lalu menghafalkan, menjaga dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang mengajarkan fikih namun dia sendiri tidak faqih, dan berapa banyak orang yang mengajarkan fikih tetapi diajarkannya kepada orang yang lebih faqih darinya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa fihi bayanun anna al-fiqha huwa al-istinbatu wal istidraku fi ma'anil kalam min tariqit tafahum. Dalam hadis ini terkandung pelajaran bahwa fikih itu adalah menyelidiki dan menggali makna perkataan dengan berusaha memahaminya secara mendalam. Wa fi dhimnihi bayanu wujubi tafaqquhi wal bahthi ala ma'anil hadithi wa istikhrajil maknuni min sirrihi. Dan di dalam kandungan hadis ini terdapat penjelasan tentang kewajiban untuk bertafaqquh dan mencari makna-makna yang terkandung di dalam hadis dan mengeluarkan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Mari kita amati sekali lagi. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang kewajiban bertafaqquh. Yakni belajar menuntut ilmu secara mendalam dan berusaha untuk mencari makna yang terkandung di dalam hadis. Jadi tidak cukup hanya sekedar menghafal. Ya. Berapa banyak orang yang menghafal hadis tapi ketika ditanya tentang kandungannya dia nggak paham. Makanya Nabi SAW mengatakan berapa banyak orang yang
tadi menyampaikan fikih, tapi dia sendiri tidak faqih. Ya. Dan berapa banyak orang yang berusaha untuk menyampaikan hadis, tetapi orang yang dia sampaikan hadis itu kepada mereka, mereka lebih paham tentang kandungannya. Jadi tidak cukup hanya dengan sekedar menghafal, tetapi harus juga mencari makna-makna yang terkandung di dalamnya dan berusaha untuk mengeluarkan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Ya. Ada hadis Maimunah membawakan Nabi handuk setelah Nabi keluar dari kamar mandi atau toilet. Ya. Sebagian orang menghafal, oh Nabi SAW keluar dari toilet lalu dibawakan handuk. Dan rupanya Maimunah mengatakan dan Nabi menolaknya. Berarti sunnah nggak pakai handuk. Ya. Ini orang tahu hadis tapi nggak paham kandungannya. Ya. Sementara para ulama yang mengerti tentang fikih, bertafaqquh, ya, mereka mengatakan justru ketika ada istri Nabi membawakan Nabi handuk, itu menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi pakai handuk. Ya. Ada hadis yang sering kita sampaikan. Nabi SAW mengatakan jangan dibatalkan ya, ketika ada orang yang buang angin, merasa ada sesuatu di dalam perutnya, ada sesuatu di duburnya, ya, seperti angin, maka Nabi SAW mengatakan la yansorif hatta yasma'a sautan au yajida riha. Janganlah dibatalkan sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Orang yang tahu hadis ini sekadar hafal tapi nggak ngerti fikih dan tidak bertafaqquh, maka langsung menyimpulkan, oh kalau begitu, kalau kita sedang sholat dan ada sesuatu di dubur, meskipun buang angin, asalkan nggak ada suara dan baunya nggak ada juga, berarti sholatnya jangan dibatalkan. Sementara para ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sini adalah soal keyakinan. Umumnya orang kalau mencium bau atau mendengar suara dari duburnya, ya, maka dia berarti yakin sudah buang angin. Maka yang dimaksudkan Nabi di sini adalah jangan dibatalkan sholatnya kecuali yakin bahwa dia telah buang angin. Yang tanda-tandanya biasanya adalah suara dan bau. Tapi sekalipun tidak ada suara, tidak ada bau, kalau beneran yakin bahwa di dalam perutnya mengalir sesuatu menuju duburnya lalu kemudian keluar, ya, gitu ya, tidak ada suaranya, tidak ada baunya, maka ini tetap batal sholatnya. Jadi kita kalau di dalam mempelajari ilmu, tidak cukup hanya sekadar ngafal. Ya, harus berusaha untuk menggali makna yang lebih dalam apa yang terkandung dari yang kita hafal. Itu yang disebut dengan tafaqquh. Ya, mencari kandungan-kandungan secara mendalam. Kalau ada sekiranya mungkin kita tidak terlalu memahami kasusnya, kita cari, oh ada kaidah fikihnya enggak? Tadi kaidah usul, kaidah pokoknya. Tinggal turunkan dari situ. Oh saya nggak tahu nih hadis tentang rokok. Kita cari kaidah usulnya. Ya, bahwa di dalam agama ini tidak mungkin diharamkan sesuatu kecuali kalau dia buruk secara keseluruhan atau mayoritasnya. Ya, sehingga kita lihat, oh rokok itu buruk keseluruhan. Bagi yang nggak ngerokok tentu iya. Ya. Bagi yang merokok, enggak, ada juga baiknya. Oke, kalau ada baiknya, mayoritas buruknya atau baiknya? Ya sejujurnya buruknya. Ya sudah berarti hukumnya diharamkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman dalam mempelajari ilmu agama. Kalau kita baca buku-bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallah, ya, saya katakan rahimahumallah. Ada yang mengira ini typo, dikira rahimahullah atau rahimahumullah. Saya tulis rahimahumallah, semoga Allah meridai keduanya. Nah, mereka kalau kita baca buku-bukunya, ini adalah di antara para ulama yang telah mencapai derajat yang tinggi dalam tafaqquh. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, di bagian akhir dari bab ini,
Syekh Bakar bin Abi Zaid mengatakan, hiasilah dirimu dengan tipikal yang suka untuk mengamati, memikirkan, memahami, dan bertafakur dalam melihat sesuatu. Ya, jangan biarkan sesuatu itu lewat begitu saja tanpa difikirkan secara mendalam. Contoh, saya sering bilang sama mu'alimin mu'alimat di Mufid Islamic Academy, ketika ada pertanyaan, ya terus saya tidak langsung jawab, saya bilang tanya balik, karena pertanyaannya tidak detail. Ya, karena kalau kita menjawab tanpa melihat secara keseluruhan dari pertanyaan, karena ada pertanyaan yang terlalu general, ya, yang jawaban kita nggak bisa ditempel, nggak bisa diaplikasikan di semua keadaan. Ya, kita harus tanya dulu itu tadi pertanyaannya pada keadaan yang seperti apa, ada rincian-rinciannya. Kalau seandainya juga terlalu global, kita mau jawab langsung, kita bikin, oh ini ada rincian. Kalau keadaannya begini, maka jawabannya begini. Kalau keadaannya begitu, maka jawabannya seperti ini. Gitu. Ya, supaya dalam melihat sesuatu, kita tipikal orang yang mau memikirkan itu secara mendalam. Ya, tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan hukumnya. Nah, mungkin ini dulu, karena di paragraf yang terakhir sudah kita contohkan dari catatan kaki nomor 56. Kita jeda dulu. Baik, pemirsa Mufid TV Official, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bapak saya dulu pernah bilang, coba kamu lihat, ayam di sebuah rumah. Kebetulan memang tetangga punya ayam. Bapak bilang, coba kamu lihat yang di dalam sangkar. Tiap hari dipanggil untuk masuk. Nanti kalau dikasih makan dibawakan. Airnya dituangkan. Nanti kalau keluar diangkatkan. Coba kamu lihat ayam yang sebelahnya. Yang di atas pohon. Naik pohon sendiri. Turun pohon sendiri. Makan cari sendiri. Kais sendiri. Pergi ke parit. Untuk bisa cari makan dan minum. Kata Bapak, kalau kamu lihat atau kamu perhatikan, dua jenis ayam ini, yang satu namanya ayam ras, yang satu namanya ayam kampung. Ayam ras itu kalau dijual di pasar, telurnya murah, dagingnya murah, ayam itu sendiri murah. Apa-apanya murah. Kalau ayam kampung, tulangnya kuat, telurnya mahal, dagingnya mahal, ayamnya sendiri mahal. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah kemandirian. Yang satunya dimanja dan yang satunya mandiri dalam hidupnya. Yang manja, nanti tulang-tulangnya adalah tulang yang lunak. Ketika dia dijual, maka murah. Adapun yang mandiri, tulangnya kuat, harganya mahal. Anakku, kata bapak saya dulu, kamu harus mandiri. Dengan cara kau pergi merantau ke negeri orang. Kalau kamu merantau ke negeri orang, kamu akan rasakan nanti setelah kamu pulang, setelah kamu melalui berbagai macam cobaan, kemandirian, kamu nanti akan rasakan ketika kamu dewasa, waktumu mahal. Kamu dicari orang. Tulang-tulangmu, dirimu akan kuat ketika engkau harus menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Maka ada juga syair dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kehidupan itu baru manis kalau kita pernah merasakan penderitaan manakala kita menempuh cobaan. Sesungguhnya singa itu tidak akan pernah mendapatkan mangsa kalau dia tidak keluar dari sarangnya. Busur atau anak panah dia tidak akan pernah masuk atau tertancap di sasaran kalau dia tidak melepas atau tidak lepas dari busurnya. Emas dia akan selamanya seperti tanah kalau dia tidak ditambang, tidak dikeluarkan dari tempatnya. Kayu gaharu tidak akan pernah wangi dan mahal kalau dia tidak keluar dari hutan. Matahari kalau dia tidak bergerak, maka tentunya manusia akan bosan. Air kalau dia hanya berendam atau tergenang, maka dia akan keruh. Tapi kalau dia mengalir, maka dia akan jernih. Keluarlah, merantaulah, mandirilah dalam kehidupan, supaya nanti insya Allah engkau bisa menjadi seperti ayam kampung yang mahal waktunya, mahal dirinya,
dan dibutuhkan oleh manusia, dan dia bisa memberikan manfaat dirinya dengan semaksimal mungkin bagi manusia yang lain. Ya, teman-teman, kita kembali lagi. Ustadz, ana ada pertanyaan, Ustadz. Di pembahasan sebelumnya, Ustadz, kan sempat disebutkan bahwa dalam belajar itu kita jangan loncat-loncat, bertahap begitu, Ustadz. Nah, pertanyaan ana adalah, kapan kita bisa memulai untuk tafakuh, Ustadz? Apakah ketika sudah menyelesaikan beberapa pembahasan dalam suatu kitab, atau sambil jalan, atau bagaimana, Ustadz? Untuk orang yang baru belajar, maka yang terpenting adalah dia pahami dulu hal-hal dasar. Tidak langsung jelimet satu masalah, didetailkan, dipikirkan secara mendalam. Karena khawatir nanti dia mandek di situ, lalu lupa hal-hal yang lain. Oh, ya. Contoh begini, dalam masalah wudhu, ada orang nih baru hijrah, belum pernah tuh belajar sifat wudhu Nabi. Ya, dia cuma belajar dari bekal SD dulu, ya kan? Ikut kajian tentang wudhu, langsung pada bab misalnya hukum menyentuh wanita setelah wudhu, langsung cari di Sahih Fikih Sunnah, didetailkan. Oh, ada khilaf ulama. Oh, ini kaidahnya gini. Oh, ini dalilnya ini. Pendapat 1 mengatakan, pendapat 2 mengatakan, pendapat 3 mengatakan. Ternyata dapat pendapat 4. Ada pendapat yang lebih roji. Pas buka buku yang lain, beda pendapatnya. Bingung dia. Karena masih baru belajar. Akhirnya gara-gara satu masalah yang jelimit ini, dia lupa dengan hal-hal yang lain. Seperti pembatal wudhu itu apa aja. Ya, yang jauh lebih mendasar ketimbang yang masih ada khilaf. Ya. Nah, akhirnya yang ada ijma di situ, yang tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa itu membatalkan wudhu, lupa dia. Ya, karena mentok mandek di permasalahan yang dia rupanya ingin bertafakur terlalu dini. Ya. Kalau saran saya, terutama untuk teman-teman yang baru belajar, usahakan untuk memahami dulu secara global. Bab wudhu, baca dulu bukunya, ikuti kajian yang umum, kajian yang tidak terlalu mendetail dari sisi perbabnya, dibahas seluruh khilaf-khilafnya. Ya. Bisa dengan sifat wudhu Nabi, Syekh Jibrin, atau nanti kan insya Allah di level berikutnya kita bikin buku wudhu yang kita kompilasikan dari beberapa kitab ulama. Dipelajari dari situ dulu. Sudah tahu ini, oh ini rangkaian wudhu yang sesuai dengan sunnah. Oh ini yang harus ada di dalam wudhu. Oh ini yang sunnah di dalam wudhu. Oh ini pembatal wudhu. Oh ini hal-hal yang kita diwajibkan wudhu dulu sebelum itu. Oh ini hal-hal yang kita cuma sunnah doang untuk wudhu sebelum itu. Nah yang ini dikuasai dulu. Baru nanti kemudian pada level-level sudah memahami tentang khilaf, udah terbiasa. Baru mendetail satu persatu. Oh ini ada khilaf ulama. Coba kita buka di Sahih Fikih Sunnah. Syekh ini bilang apa? Ulama mazhab ini bilang apa? Dalilnya masing-masing apa? Orang yang roji, yang lebih kuat pendapatnya yang mana? Begitu. Jadi tafakuh itu harus. Tapi juga tetap ada level-levelnya. Jangan nanti teman-teman baru belajar, sudah mau tafakuh satu masalah, kelupaan. Ibaratnya apa ya? Baru kenal kalian 1 kali 1, 1 kali 2 gitu kan, 1 kali 3, baru perkalian dasar. Tiba-tiba mau langsung mau operasikan. Oh kalau 1 kali 1 udah ditambah 1 jadi berapa ya? Gitu. Paham ini? Paham, Ustaz. Yang mungkin kita cukupkan dulu. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik para pemirsa Mufid TV Official, itu tadi faedah yang bisa kita ambil dari Ustaz Mufid Syafitra, hafizahullah. Insya Allah apabila ada pertanyaan khususnya dari peserta MIA, bisa langsung menanyakan kepada mu'alimin dan mu'alimatnya di grup masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.